Oke, kita akan belajar perencanaan dan permodelan bisnis. Sebelum kita pelajari perencanaan dan permodelan bisnis secara lengkap, lebih awal kita akan mempelajari kisi-kisinya. Apa sih sebenarnya perencanaan dan permodelan bisnis itu? Silahkan Pak Prafira. Ya, baik. Baik Pak, terima kasih Pak Tantri. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Selamat Pak. malam, Pak. Malam semua. Hari ini saya akan share sedikit bagaimana saya membuat BP Business Plan pesan parkir sebenarnya. Untuk lebih jelasnya saya share aja presentasinya. Baik, presentasinya nanti disiapkan sebenarnya untuk 14 sesi ya. Jadi 14 sesi itu sesi 1 sampai sesi 7 itu berbicara tentang bab 1 sampai bab 4. Lalu sesi yang 8 sampai dengan 10 itu akan sampai 14 itu akan berbicara tentang bab 4 sampai dengan bab 10. Nah, untuk sesi 1 saya ingin menjelaskan tentang bagaimana sih saya dulu membuat proyek perencanaan bisnis. Nah, kalau syaratnya kan pada saat membuat bisnis yang baik itu perusahaannya harus perusahaan korporasi. Jadi nggak bisa perusahaan kecil, terus kayak kita dagang pecel lele atau bikin parfum isi ulang pinggir jalan itu. Ya itu bisnis juga, tapi secara revenue tidak akan bisa besar sebesar yang korporasi. Modalnya itu sekitar 5 miliar rupiah. Besar sih memang, tapi kalau kita bikin suatu produk, itu kan memang kita harus membuat pabriknya, menyiapkan tempatnya, gitu kan wajar lah, 5 miliar itu mungkin nggak terlalu besar ya. Tapi kalau kita jualannya aplikasi, itu mungkin bisa lebih kecil. Nah, untuk BP sendiri, business plan, sebaiknya idealnya itu dikerjakan oleh 5 orang sebenarnya. 5 orang itu dari background yang beda-beda. Jadi ada yang manajemen SDM, ada yang manajemen keuangan, gitu. Ada lagi anggotanya yang manajemen marketing, jadi nanti sharing datanya lebih enak. Nah, untuk kerangka rencana bisnisnya sendiri, untuk bab 1 sampai bab 4 itu harusnya selesai di 7 kali pertemuan ya. Untuk bab 1 sendiri isinya mungkin di full screen. Untuk bab 1 sendiri, kerangkanya isinya sebenarnya latar belakang apa sih yang kita inginkan gitu ya, dari bisnisnya, terus identifikasi masalah. Bisnis itu pasti mulainya dari masalah. Bisnis yang baik mulainya selalu dari masalah. Jadi nanti kita cari solusinya, lalu kita bisa menjualkan itu jadi produk atau jasa. Yang terakhir adalah visi dan misi. Karena untuk analisis eksternal di bab 2 perlu dibuat suatu kerangka kerja sebenarnya. Kerangka kerja yang menjelaskan dari analisis eksternal itu apa yang kita gunakan. Kalau di bisnis plan saya menggunakan kerangka PEST dan Porter Five Forces. Nah, nanti dari kedua itu akan mengeluarkan dampak bisnis dan bisa dilihat external factor evaluation-nya. Lalu untuk yang analisis internal di bab 3, kita juga perlu membuat sebuah kerangka kerja, di mana untuk analisis internalnya kelompok saya waktu itu menggunakan resource dan capabilities. Jadi resource-nya kita apa, capabilities-nya apa, lalu diberi penilaian, nanti akan keluar internal factor evaluation-nya. Setelah keluar internal factor evaluation, kita bisa membandingkan nih sama produk yang sejenis, competitive advantages-nya kita apa. Nah, untuk bab 4, di strategi kita akan membuat tujuan dan jangka panjang perusahaan. Jadi dari tujuan jangka panjang itu terdiri dari jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ya. Lalu untuk strategi kita bagi 3, ada input stage, matching stage, dan decision stage. Setelah itu semua jadi, baru bisa kita buat canvas bisnis modelnya. Untuk bab 5-nya rencana dan pemasaran itu perlu kita tahu juga tujuan dan sasaran pemasarannya.
lalu strategi pemasarannya seperti apa, marketing mix untuk pemasarannya seperti apa, sales-nya, dan terakhir kita harus menghitung net marketing contribution. Untuk rencana operasi yang perlu kita bahas adalah tahapan pendirian bisnis, tujuan dan sasaran operasi, desain operasinya, dan penghantaran operasi. Lalu untuk perencanaan sumber daya manusia, ada tujuan dan sasaran human capital-nya seperti apa, budaya dan nilai perusahaannya itu kayak seperti apa, dan struktur organisasi perusahaannya seperti apa. Jadi struktur organisasinya, apakah dia perlu struktur yang gemuk atau struktur yang ramping saja sudah jalan. Terakhir adalah perencanaan human capital. Perencanaan human capital itu apa? Karena SDM itu merupakan aset ya, kerja itu merupakan aset, maka kita perlu melakukan perencanaan yang baik. Jadi dia harus di-update pengetahuannya, mau di-training, terus benefitnya apa. Berikutnya lah financial plan. Financial plan itu bisa dibilang merupakan rangkuman dari bab 5 dan sampai dengan bab 7. Jadi di situ akan terlihat tujuan dan sasaran keuangan dari perusahaan seperti apa, elemen perencanaan keuangannya, proyeksi keuangan selama perusahaan operasional seperti apa, terus analisa kelayakan investasinya bagus atau tidak, analisa kinerja keuangannya baik atau tidak. Nah, setelah kita berbicara dari bab 5 sampai bab 7, kita juga perlu kan mempelajari yang namanya risk plan. Risk plan itu manajemen risiko. Di situ kita harus tahu tujuan manajemen risikonya seperti apa, kerangka kerja manajemen risikonya seperti apa. Yang tidak boleh dilupakan itu adalah biayanya. Manajemen risiko itu pasti memitigasi sebuah risiko, jadi pasti ada biayanya untuk melakukan mitigasi sebuah risiko. Nah, berikutnya adalah yang bab terakhir adalah penutup. Bab penutup itu adalah kesimpulan dari semua yang sudah dikerjakan dari bab 1 sampai dengan bab 9. Nah, bagaimana menemukan ide bisnis yang baik? Kalau dari pengalaman kami adalah seperti ini. Bisnis itu selalu dimulai dari masalah. Kita cukup perlu perhatikan masalah yang ada di sekitar kita, yang banyak orang alami, lalu kita bikin solusinya. Nah, solusinya itu bisa kita jadikan produk. Kalau kita mulainya nggak dari masalah, itu akan sulit, sepertinya akan sulit untuk menjual. Jadi kita harus mulai dari masalah, kita buat solusi, produknya boleh kita jual. Produk itu bisa berupa jasa ataupun barang. Nah, berikutnya setelah kita tahu produk apa yang akan kita jual, kita juga perlu melakukan tes ide bisnisnya. Ide bisnis mah mudah untuk membuatnya, tapi ide bisnis yang bagus itu perlu analisa lebih dalam. Dari pengalaman kami melakukan yang pertama adalah in-depth interview. Jadi kami menanyakan beberapa orang apakah bisnis ini menarik buat mereka. Kalau saya punya produk seperti ini, ada yang mau pakai atau tidak sih? Terus yang kedua adalah survei. Nah, kalau tadi in-depth interview itu kita lihatnya dalam, kalau survei kita cukup lihat kulitnya saja sebenarnya. Dari bisnis ini kira-kira apa aja yang bisa dikembangin? Ada nggak pemain lain seperti kita? Lalu yang perlu dilakukan adalah menggali informasi dari data pihak lain. Data pihak lain itu bisa dari data pemerintah, bisa dari data koran, atau dari data-data yang kita bisa beli gitu ya. Terus yang terakhir adalah perhatikan kompetitor. Nah, kenapa kita harus perhatikan kompetitor? Kita lihat saja kompetitornya masih bisa maju atau tidak. Kalau kompetitornya sendiri sudah kepayahan di bisnis itu, ya lebih baik kita nggak ikut masuk ke bisnis yang sudah terlalu ramai. Lalu kalau udah bicara sepanjang seperti tadi itu ya, yang disebut good business itu yang seperti apa sebenarnya? Nah, kalau dari analisa kami seperti pada saat bikin pesen parkir, good business itu harus ada di dalam blue ocean, bukan red ocean. Jadi bisnis itu harus tidak terlalu sulit untuk berkembang, tidak terlalu sulit untuk bersaing. Gitu. Kalau sudah di red ocean, ya buat apa kita masuk? Contohnya red ocean siapa? Kalau sekarang mungkin yang lagi rame itu kan kopi ya. Kopi apa yang dikirim ke rumah yang botolan itu. Semua orang bikin kopi. Tadinya memang blue ocean, tapi begitu semua orang udah bikin kopi, nah itu
jadi red ocean, udah nggak menarik lagi. Terus bisnis yang baik adalah sesuatu yang diperlukan oleh banyak orang. Begitu banyak orang yang butuh, kita lebih gampang menawarkan, kita lebih gampang menjualnya. Terus bisnis yang bagus itu mudah untuk memaksa orang dalam menggunakan produk. Kalau bisnis yang mudah memaksa orang itu kan orang dengan sukarela akan mencoba gitu. Jadi kenapa Gojek bisa laku? Karena orang akan sukarela mencoba Gojek karena orang punya masalah untuk cari ojek susah, jauh harus jalan. Nah, makanya orang akan mencoba dengan sukarela. Terus bisnis yang bagus juga menjadi yang pertama. Kalau yang nggak bisa yang jadi yang pertama, misalnya saingannya sudah ada, kita harus jadi yang paling berbeda. Selanjutnya, bisnis yang baik adalah bisnis yang mudah dikembangkan, karena dia harus growth. Kalau tidak bisa dikembangkan lagi, suatu saat bisnisnya akan mati. Maka akan terus tumbuh dan berkelanjutan. Nah, untuk referensi, kami punya beberapa buku referensi waktu itu yang digunakan. Yang pertama adalah Successful Business Plan, Secrets and Strategies, itu dari Rhonda Abrams. Lalu ada Guide to Business Planning, Graham Friend and Stefan Zehle. Berikutnya ada Case Interview Guide dari Harvard Business School Management Consulting Club. Kami juga pakai The Book on Business Planning dari Tim Berry dan Business Model Generation, Alexander Osterwelder. Lalu ada Building a Winning Sales Force dari Adris H. Zollner. Ada lagi dari Contemporary Strategies Analysis, Robert Graham, dan Strategic Management and Business Policies, Thomas L. Whelan. Lalu ada Strategic Management Concept and Case dari Fred David. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan saat ini. Silakan mencari ide bisnis yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.